Pemirsa, 2 hari jelang Lebaran lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung dan Pelabuhan Merak, Banten masih ramai. Untuk pantauan langsungnya kami ajak Anda bergabung dengan Ica Ervina di gerbang tol Kali Kangkung dan Satrio Adi di Pelabuhan Merak, Banten. Kita ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu. Satrio, sudahkah ada peningkatan pemudik yang menyeberang dari Pelabuhan Merak? Pada H-2 Lebaran, Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten masih terpantau lengang. Tepatnya di Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak, tidak ada kepadatan dan juga penumpukan antrean yang begitu berarti. Kalau dari pantauan kami sejauh ini, terpantau baru ada 2 kendaraan yang menunggu untuk masuk ke dalam kapal karena puncak arus mudik telah terjadi pada Jumat dini hari lalu. Antrean pada Jumat dini hari sempat mengular hingga ke jalur arteri dan Sabtu dini hari juga terjadi antrean, namun pada Sabtu dini hari tadi antrean yang terjadi tidak sempat mengular hingga ke jalur arteri seperti puncak arus mudik di Jumat dini hari. Meskipun dari H-10 hingga H-3 Lebaran kemarin ada tercatat sekitar 671.000 lebih penumpang yang telah melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. Angka ini naik 8% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, tahun 2024, yaitu hanya sekitar 624.000. Begitupun juga dengan total kendaraan yang telah melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera juga tercatat naik 3% dibanding tahun lalu, yaitu sekitar 152.000 lebih unit kendaraan yang telah melakukan penyeberangan. Adapun pada momen Lebaran tahun ini ada tiga pelabuhan yang setidaknya yang digunakan oleh pemerintah, diantaranya adalah Pelabuhan Merak yang diperuntukkan untuk kendaraan roda 4, Pelabuhan Ciwandan yang diperuntukkan untuk kendaraan roda 2 dan juga truk bermuatan kecil, dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya yang diperuntukkan untuk truk untuk mengantar logistik. Nah, ketiga pelabuhan ini dioptimalkan dan khusus di Pelabuhan Merak juga diterapkan sistem satu tarif sehingga para pemudik dapat terurai di 7 dermaga milik Pelabuhan Merak, tidak menumpuk di dermaga-dermaga tertentu. Oleh karena itu, kepadatan yang terjadi biasanya atau trennya ini adalah mereka menunggu 1 jam hingga 2 jam. Kemudian saat kapal bersandar dan melakukan bongkar dan kendaraan yang berada di lahan parkir ini memuat sehingga lahan parkir cepat terisi dan juga cepat kosong, Vera. Dan saat ini baru saja antrean kendaraan sudah masuk, sudah muat kendaraan mereka di dalam kapal, sehingga pada sore hari ini di lahan parkir atau kantung parkir Pelabuhan Merak di Terminal Eksekutif masih terpantau lengang. Adapun juga di Rut PT SDP menghimbau kepada para pemudik untuk melakukan perjalanan pada siang hari dan juga sore hari seperti ini, karena situasi di Pelabuhan Merak pada siang dan juga sore hari cenderung lebih lancar dan juga lebih kondusif ketimbang pada malam hari. Tren kepadatan di Pelabuhan Merak dan juga di Pelabuhan Ciwandan ini kurang lebih sama, di mana kepadatan dan juga antrean biasanya terjadi pada malam hari. Pemilihan waktu yang sama bagi para pemudik untuk melakukan perjalanan ini menimbulkan penumpukan di malam hari atau di dini hari. Oleh karena itu, pihak SDP menghimbau agar para pemudik dapat melakukan perjalanan di siang hari atau sore hari. Selain itu, ada beberapa kebijakan yang dinilai efektif untuk mengurai kepadatan dan juga penumpukan di puncak arus mudik. Di antaranya adalah pemberlakuan sistem WFA atau work from anywhere bagi para ASN dan juga pegawai BUMN, sehingga beberapa pemudik dapat melakukan perjalanan lebih awal dan penumpukan dapat terurai di puncak arus mudik. Setelah demikian, Vera. Baik, di Pelabuhan Merak terpantau lengang, lalu bagaimana dengan di gerbang tol Kali Kangkung? Ada Ica Ervina di sana. Ica, seperti apa pantauan lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung? Benarkah sudah diberlakukan kembali rekayasa lalu lintas di sana? Ya, Vera dan juga pemirsa, selamat sore. Di arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung ini cukup ramai, bahkan padat, ada antrian di gerbang tol Kali Kangkung. Bisa dilihat dari layar kaca Anda, Vera dan juga pemirsa. Ini para pemudik dari arah Jakarta menuju Semarang didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian masih ada bus pariwisata atau bus yang mengangkut para pemudik, dan tadi juga ada truk-truk yang mengangkut bahan atau yang mengangkut barang dan jasa barang
maksud kami ini masuk atau ini keluar dari gerbang tol Kali Kangkung. Dari data yang kami dapatkan dari PT Jasa Marga Tol Semarang Batang hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ini sudah ada 26.394 kendaraan, volume kendaraan yang keluar dari arah Semarang, yang keluar dari arah Jakarta menuju Semarang maksud kami. Sementara itu arus lalu lintas atau diberlakukan one way di Kali Kangkung, juga diberlakukan one way lokal di kilometer 429 menuju 442 di Bawen. Kemudian dari Dirlantas Polda Jawa Tengah ini mengatakan jika nanti volume kendaraan terus mengalami kenaikan akan dilanjutkan atau diteruskan one way lokal menuju rest area 456 Salatiga. Bisa dilihat di layar kaca Anda ini kenaikan volume kendaraan sejak tadi pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ini sudah mulai banyak para pemudik atau mobil kendaraan yang mengantri untuk keluar dari arah Jakarta menuju Semarang. Sementara gate yang dibuka ini ada sekitar 18 gate, di mana 12 gate utama dan sisanya ini adalah gardu miring dan mobile reader. Dari data yang kami terima, H-10 sampai dengan H-4 periode libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini tercatat di gerbang tol Kali Kangkung naik 93,81%, yakni ada 193.469 kendaraan yang keluar dari arah Jakarta menuju Semarang, sementara dari lalu lintas normalnya biasanya hanya 99.825 kendaraan. Jika dilihat dari kemarin pada puncak arus mudik di tanggal 28 Maret 2025 ini juga terjadi kenaikan volume kendaraan atau antrian ini di jam yang sama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul nanti 19.00 waktu Indonesia Barat atau 7 malam. Dan tadi kami tanyakan terkait dengan apakah puncak arus mudik di gerbang tol Kali Kangkung ini hari ini atau kemarin lebih banyak kendaraan kemarin atau hari ini. Ternyata dari Polda Jawa Tengah ini belum bisa menginformasikan karena untuk hari ini belum ada data secara 24 jam karena masih di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, dan kami masih terus mengupdate dari arus lalu lintas khususnya di gerbang tol Kali Kangkung dari arah Jakarta menuju Semarang, dan diinformasikan untuk para pemudik untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan, kemudian jangan lupa untuk saldo e-tol diisi agar tidak terjadi antrian. Kembali ke studio Vera. Terjadi peningkatan volume kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung sehingga rekayasa lalu lintas one way pun kembali diterapkan di sana. Terima kasih Ica Ervina melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung, dan sebelumnya ada rekan Satrio Adi dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.